Bayangkan, seorang Presiden Joko Widodo, orang nomor satu di Indonesia, menjelaskan hoaks yang beredar di Indonesia, yang beredar di medsos-medsos, yang membuat penolakan Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja. Terlihat wajah orang nomor satu di Indonesia, yaitu Presiden Joko Widodo, sangat sedih sekali. Raut wajahnya kelihatan kekecewaannya. Padahal RUU Cipta Kerja ini akan mempermudah hidup para buruh dan juga para pekerja dan juga pengusaha. Semua undang-undang yang tumpang tindih diperbaiki di Omnibus Law. Makanya tidak ada undang-undang yang tumpang tindih lagi setelah Omnibus Law disahkan. Pak Jokowi juga berpesan, setelah disahkan masih ada 3 bulan lagi. Makanya Pak Jokowi mengajak para buruh dan para pekerja untuk berdialog lagi, sehingga tidak ada lagi penolakan di RUU Cipta Kerja. Karena memang RUU Cipta Kerja dibuat untuk mensejahterakan kaum buruh dan juga UMKM. Ambil contoh, ada informasi yang menyebut tentang penghapusan UMP, upah minimum provinsi, UMK, upah minimum kota kabupaten, UMSP, upah minimum sektoral provinsi. Hal ini tidak benar, karena faktanya upah minimum regional, UMR, tetap ada. Ada juga yang menyebutkan bahwa upah minimum dihitung per jam. Ini juga tidak benar. Tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang. Upah bisa dihitung berdasarkan waktu dan berdasarkan hasil. Sekali lagi, pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang sudah berbentuk tindakan kriminal. Itu umurnya 36 tahun, warga di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi setelah kita lakukan penangkapan di sana, kita bawa ke Jakarta. Ke Jakarta dan kita lakukan pemeriksaan. Jadi dari hasil pemeriksaan memang benar yang bersangkutan melakukan postingan, menyiarkan berita bohong di akunnya, di akun Twitternya ya, sana, yang menyebabkan ada keonaran ini. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Kemudian adanya kabar yang menyebutkan bahwa semua cuti sakit, cuti kawinan, cuti khitanan, cuti baptis, cuti kematian, cuti melahirkan dihapuskan dan tidak ada kompensasinya. Saya tegaskan juga ini tidak benar. Ini tidak benar. Sambil berkaca-kaca, Jokowi respon penolakan RUU Cipta Kerja. Presiden Joko Widodo angkat bicara mengenai polemik Omnibus Law Cipta Kerja. Jokowi menjawab hoax-hoax seputar undang-undang tersebut. Saya melihat adanya unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang pada dasarnya dilatar belakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari undang-undang ini dan hoax di media sosial, ujar Jokowi dalam pernyataan yang disiarkan dalam channel YouTube Sekretariat Presiden Jumat 9 Oktober 2020. Jokowi membeberkan soal informasi yang menyebutkan UMP upah minimum provinsi, UMK upah minimum kota kabupaten, UMSP upah minimum sektoral provinsi tidak lagi ada. Ia memastikan hal tersebut adalah hoax. Hal itu tidak benar karena faktanya upah minimum regional UMR tetap ada. Ada juga yang menyebut upah dihitung per jam. Ini juga tidak benar. Tidak ada perubahan dengan sistem yang sekarang. Upah bisa dihitung berdasarkan waktu dan berdasarkan hasil, jelas Jokowi. Kemudian Presiden juga meluruskan informasi mengenai penghapusan cuti bagi pekerja. Jokowi menegaskan informasi hoak belaka. Kemudian ada kabar yang menyebutkan semua cuti sakit, cuti kawinan, cuti khitanan, cuti baptis, cuti kematian, cuti melahirkan dihapuskan dan tidak ada kompensasinya. Saya tegaskan, ini juga tidak benar. Hak cuti tetap ada dan dijamin, papar Jokowi. Kemudian apakah perusahaan bisa mem-PHK kapanpun secara sepihak? Ini juga tidak benar. Ya benar, perusahaan tidak bisa mem-PHK secara sepihak, sambungnya. Jokowi juga memastikan tak ada penghapusan jaminan sosial dan unsur kesejahteraan lainnya pada Undang-Undang Cipta Kerja. Jaminan sosial bagi pekerja dipastikan tetap ada. Yang sering diberitakan tidak benar adalah dihapuskan AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Itu juga tidak benar. AMDAL tetap ada. Bagi industri besar harus studi AMDAL yang ketat.
Tetapi bagi UMKM lebih ditekankan pada pendampingan dan pengawasan terang Jokowi. Seperti diketahui, berbagai informasi hoax ditemukan banyak beredar terkait Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kominfo juga mendata beberapa isu hoax yang terjadi dalam 2 hari belakangan ini. Berikut ini 18 isu hoax yang dilaporkan Kominfo. Omnibus Law menghapus cuti haid, hamil, dan melahirkan. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja hapus pesangon. Mahasiswa meninggal dunia pada aksi massa menolak Undang-Undang Cipta Kerja di Lampung. Foto para menteri dan anggota DPR yang tidak pakai masker saat Undang-Undang Cipta Kerja diketok. Outsourcing diganti dengan kontrak seumur hidup. UMK, UMP, UMPS dihapus dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja mengatur perusahaan dapat membebaskan karyawan. Upah buruh dihitung per jam. Undang-Undang Cipta Kerja menghapus libur hari raya. Pekerja menjadi di tanggal merah dan istirahat ibadah salat Jumat hanya 1 jam. Ahli waris dari pekerja yang meninggal tidak mendapat pesangon. Jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya dihilangkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Status karyawan tetap dihapus dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja mengatur tenaga asing, tenaga bebas dapat bebas masuk ke Indonesia. RUU Cipta Kerja disusun secara diam-diam. Video aksi demonstran di gedung DPR. Video demonstran di gedung DPRD Jawa Barat. Infografis poin-poin RUU Cipta Kerja yang disorot buruh. STM bergerak tolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Dan pemerintah akan bersikap keras terhadap para demo Omnibus Law yang melakukan kerusuhan. Semua pelaku dan aktor yang menunggangi kerusuhan tersebut akan diproses hukum. Sekali lagi, pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang sudah dilakukan tindakan kriminal. Menko Polhukam di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis 8 Oktober. Mahfud pun kembali mengulangi pernyataan dia. Dia menegaskan, pemerintah akan menindak tegas semua pihak yang melakukan aksi perusakan, pembakaran, hingga penjarahan saat demo tersebut. Saya ulangi 7, sekali lagi, pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang sudah terbentuk tindakan kriminal, ujarnya. Mahfud menyayangkan tindakan para pendemo yang merusuh, apalagi melakukan perusakan hingga pembakaran terhadap fasilitas umum. Pemerintah menyayangkan adanya aksi-aksi anarkis yang dilakukan oleh massa di tempat-tempat tertentu dengan merusak fasilitas umum, membakar, melukai petugas, dan juga menjarah, tutur Mahfud. Tindakan itu jelas merupakan tindakan kriminal yang tidak dapat ditolerir, yang harus dihentikan, sambungnya. Mahfud menegaskan Omnibus Law UU Cipta Kerja justru untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya Omnibus Law, pemerintah ingin memastikan adanya penciptakan lapangan pekerjaan, perlindungan terhadap buruh, penyederhanakan demokrasi, dan kemudahan berusaha, serta untuk melakukan pemberantasan korupsi dan pungli, dan pencegahan tindak pidana korupsi lainnya, tambah Mahfud MD.